Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Lubayan Sarti tidak pernah mengira dirinya yang berharap bisa berdekatan dengan Nyoman Dwipa, malah berdekatan dengan manusia berwajah ular. Siapakah manusia berwajah ular tersebut? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Setan alas, kamu bikin apa? Mau bikin apa? Kisawar Balanipa mengulang sambil tertawa mengekeh. Kau lihat saja nanti, yang pasti kau bakal merasakan bagaimana pandainya aku merubah malam yang dingin ini menjadi malam yang hangat bagi kita. Habis berkata begitu, dengan tangan kirinya, Kisawar Balanipa meraih pinggang si gadis dan membaringkannya di lantai kuil. Kalau kau tidak lekas melepaskan aku, niscaya kau akan menyesal seumur hidup, bahkan menyesal sampai ke liang kubur. Siapa yang akan menyesal merasakan kemulusan dan kepadatan tubuhmu? Siapa yang menyesal merasakan kenikmatan dirimu sebagai seorang perempuan, seorang perawan? Mati pun aku tidak menyesal, nonaku. Sehabis berkata begitu, Kisawar Balanipa menyelipkan tangan kirinya ke bawah baju si gadis. Lubayan Sarti laksana disengat kala jengking sewaktu merasakan bagaimana jari-jari tangan laki-laki itu menyentuh kuat dadanya. Manusia dajjal, rupanya kau belum tahu siapa aku ya? Sudahlah, jangan mengoceh lagi, desis Kisawar Balanipa. Lalu dengan penuh geram nafsu dibetotnya baju gadis itu hingga kancing-kancingnya berputusan. Nyawamu tak akan berampun. Aku adalah adik Paro Gede Jingga dari Bukit Jaratan. Kisawar Balanipa terkejut juga mendengar ucapan gadis itu. Sesaat kemudian kembali terdengar suara tertawanya. Oh, jadi kau adiknya kepala rampok Hinadina itu. Siapa takutkan dia? 10 manusia macam dia dijejer di hadapan Kisawar Balanipa, pasti aku labrak musnah. Lalu tangan laki-laki itu bergerak mengelus perut Lubayan Sarti untuk kemudian dengan sangat terkutuknya meluncur ke bawah. Kalau tidak kakakku, kawanku pasti akan datang menebas batang lehermu. Siapakah kawanmu itu? Nyoman Dwipa, ya murid Menak Putuwengi. Jangan menipuku, Menak Putuwengi sudah sejak lama lenyap. Sudah. Dan gerakan tangan Kisawar Balanipa yang tadi terhenti kini kembali meluncur. Namun sebelum tangan terkutuk itu dapat meluncur lebih jauh, satu bentakan menggeledek dari ruang depan. Terkutuk di tempat suci, berani bikin kotor. Dengan satu suara syulan melengking langit, dan berbarengan dengan itu selarik angin keras dan dingin menggigitkan menyabar ke arah batok kepala Kisawar Balanipa. Kagetnya Kisawar Balanipa laksana melihat dan mendengar petir menyambar di puncak hidungnya. Kalau saja dia tidak cepat menjatuhkan diri dan bergulingan di lantai kuil, pastilah kepalanya tak bisa diselamatkan dari hantaman angin dahsyat tadi. Begitu berdiri, begitu dia membentak. Rendah yang menyerang secara gelap, coba unjukkan tampangmu. Tiba-tiba Kisawar Balanipa melengak
karena baru saja dia habis membentak di belakangnya terdengar suara tertawa mengekeh. Silakan putar tubuh dan kau akan melihat tampangku, manusia muka ular. Kisaur Balanipa membalikkan tubuhnya dengan cepat. Heran, hebat sekali gerakan manusia itu, hingga dia tak sempat melihat bayangannya pun, dan tahu-tahu sudah berada di belakangnya. Ketika berhadapan-hadapan dengan manusia itu, mendadak menciota nyali Kisaur Balanipa. Betapakah tidak? Orang yang kini berdiri di depannya bukan lain pemuda yang tempo hari telah membunuh puluhan ekor ularnya di tepi danau. Tapi rasa ngerinya itu tidak diperlihatkannya. Malah dia menyembunyikan dengan membentak garang. Kau rupanya haram jadah, dicari-cari tak ketemu, kini datang sendiri mengantar nyawa. Orang di hadapannya mengeluarkan suara besiul. Hah! Apakah tangan kananmu yang buntung sudah disambung hingga kau bernyali besar sekarang? Kisaur Balanipa marah sekali. Apa yang kau lakukan tempo hari, kini kau bakal terima balasannya, Wiro Sableng. Habis berkata begitu, Kisaur Balanipa menggerakkan tangan kirinya, dan sesaat kemudian sebuah senjata yang dibuat dari ular kering menderu ganas ke depan. Pendekar 212 Wiro Sableng yang tahu kelihayan lawan, meskipun saat itu tangannya cuma tinggal satu, dengan tidak ayal segera bergerak menyelamatkan kepalanya. Di lain pihak, Kisaur Balanipa yang sudah pernah berhadapan dengan si pemuda dan sudah tahu betapa tingginya ilmu silat serta kesaktian Wiro Sableng, segera mengeluarkan jurus-jurus terhebat dari ilmu silatnya. Ular kering di tangan kirinya laksana hidup menjadi puluhan banyaknya dan menyerbu ke seluruh bagian tubuh pendekar 212 Wiro Sableng. Yang lebih hebatnya lagi, karena dari mulut ular itu setiap saat menyambar racun hijau yang amat berbahaya. Meskipun kebas segala macam racun, namun Wiro menutup penciumannya. Pertempuran berjalan demikian serunya hingga Lubayan Sarti yang menyaksikan sampai-sampai lupa diri di mana dia berada dan apa sesungguhnya yang telah terjadi sebelumnya atas dirinya. Juga lupa nasib apa yang bakal menimpa dirinya jika pemuda berambut gondrong berpakaian putih itu tidak muncul di saat yang sangat kritis itu. Untuk menghadapi serangan-serangan ganas yang bertubi-tubi serta jurus-jurus aneh yang dilancarkan lawan, Wiro Sableng sengaja keluarkan jurus-jurus pertahanan ilmu silat orang gila yang dipelajarinya dari tua gila. Jurus-jurus pertahanan tersebut diselinginya dengan jurus-jurus serangan warisan gurunya Eyang Sinto Gendeng. Hingga walau bagaimanapun hebatnya Kisaur Balanipa untuk merobohkan pemuda itu sampai 1000 jurus pun, dia belum tentu bisa melakukannya. Di lain pihak, Wiro Sableng sendiri maklum pula yang dia tidak pula akan bisa mempecundangi lawannya dengan mudah. Karena itu, kedua tangannya kiri kanan mulai melancarkan pukulan-pukulan sakti yang mengandung tenaga dalam teramat tinggi. Kisaur Balanipa mulai kewalahan. Jika saja gerakannya tidak gesit, sudah 3 kali kepalanya hampir dilanda pukulan lawan. Jurus ke-20 ke atas Kisaur Balanipa sudah terdesak hebat. Ketika lengan kirinya kena terpukul dan ular kering yang menjadi senjatanya mental jauh, nyali manusia ini benar-benar meleleh. Didahului dengan bentakan dahsyat, laki-laki ini hantamkan tangan kirinya ke depan. Satu gelombang angin yang amat keras menderu menyambar ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Itulah pukulan sejagat bayu. Sewaktu Wiro Sableng berdiri limbung diterpa angin pukulan, kesempatan itu dipergunakan oleh Kisaur Balanipa untuk melesat ke ruangan luar, dan sebelum Wiro sempat mengejar, laki-laki itu sudah lenyap di kegelapan malam. Pendekar 212 Wiro Sableng merutuk habis-habisan. Baginya, manusia semacam Kisaur Balanipa, tukang rusak kehormatan perempuan itu, tak ada pengampunan, apalagi mengingat pertempuran tempo hari di tepi danau. Tapi saat itu, dia tak bisa berbuat suatu apa, karena lagi-lagi Kisaur Balanipa berhasil pula melarikan diri. Wiro Sableng masuk ke dalam kuil tua, kembali dan melangkah ke tempat di mana Lubayan Sarti terbujur dengan dada tiada tertutup dan celana panjangnya merorot turun. Meskipun keadaan dalam kuil itu gelap,
Namun sepasang mata pendekar 212 masih sanggup menikmati kebagusan buah dada dan keputihan perut Lubayan Sarti. Dengan mempergunakan jari-jari tangan kirinya, Wiro kemudian melepaskan totokan di tubuh sang dara. Begitu tubuhnya terlepas dari totokan, secepat kilat Lubayan Sarti melompat merapikan baju dan celana hitamnya. Pemuda tadi kenal. Terima kasih atas pertolonganmu. Harap kau sudi memberitahukan nama, kata Lubayan Sarti saat pakaiannya sudah rapi. Aku Wiro Sableng. Kau siapa? Lubayan Sarti, jawab si gadis memberitahukan namanya. Sekali lagi, terima kasih. Lalu gadis itu melompat ke pintu kuil. Bagaimana selanjutnya nasib Lubayan Sarti? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.